Tapi omong-omong Pak Joko ini pendidikan terakhirnya apa? SMA kelas 1 tidak lulus. Pak Joko juga menjadi korban dari peristiwa 1998. Kenapa Pak Joko kok kemudian menangis? Hari ini saya hendak mengajak Anda untuk belajar dari perjalanan seseorang yang sukses di dunia usaha. Saya selalu tertarik untuk bercerita tentang orang-orang yang memulai sesuatu dari nol dan akhirnya sukses, from zero to hero. Karena dari perjalanan hidup mereka kita bisa belajar tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan demi tantangan melalui proses yang benar, yang organik sehingga mereka bisa sukses. Siapa tamu kita hari ini? Kita akan belajar dari Pak Joko Susanto. Ini adalah pendiri dari Alfa Corporation atau yang lebih dikenal dengan Alfamart. Nah, saat ini kita sudah berada di depan museum dari seorang pengusaha yang sukses yaitu Pak Joko Susanto. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti perjalanan hidup Pak Joko. Akhirnya ketemu Pak Joko. Selamat malam Pak Andi. Pak Joko, terima kasih banyak. Apa kabar Pak? Baik. Pak Joko, saya baru masuk aja auranya udah terasa ya, bahwa saya akan mengikuti lorong perjalanan hidup seorang Joko Susanto. Tapi saya langsung tertarik dengan tempat di mana Pak Joko berada. Kita mulai dari mesin jahit Singer yang zaman dulu sangat terkenal. Kenapa ini menjadi penting dalam kehidupan Pak Joko? Karena pada waktu itu semua juga banyak kesulitan di dalam ekonomi. Dan mama ini keluarga banyak, kalau untuk semua keluarga, kakak adik saya semua, mama yang bantu menjahitkan baju, celana gitu. Oh, jadi ini mama dan papa? Ya. Oh, Papa orang lebih tua? banyak buka warung. Oke. Jadi jaga di warung. Jadi orang tua kami tahun 1930 merantau ke Indonesia Dari? dari China, Oke, di utara atau selatan? dari Guangzhou, jadi di selatan. Oke, jadi ini adalah figur orang tua ini ya. Dan mesin jahit ini menjadi penting karena digunakan untuk menjahit Ya. seragam sekolah atau baju, semua baju. baju rumah juga ya sama. Jadi apa kebutuhan pakaian sehari-hari mama yang jahit. Nah, selain mesin jahit, saya tertarik pada kemoceng. Ini kemoceng kenapa menjadi penting dalam kehidupan Pak Joko ini? Karena ini dari orang tua juga apa menerapkan sistem, beberapa sistem misalnya nggak boleh jajan, pulang sekolah nggak boleh telat gitu, tidur juga nggak boleh terlalu malam. Oke. Jadi kalau ya ini ya akan seperti distrap, kalau nggak distrap ya pecut, tapi ya asal dipecut aja. Ya, bukan untuk Cuman menyiksa, tapi bukan, ini di bagian dalam hati dari ini. upaya untuk mendisiplinkan berarti ya. Mendisiplinkan anak-anak. Baik, jadi inilah perjalanan hidup ya. Ini disiplin dimulai dari orang tua. Iya, Ini betul. hanya simbolik sebenarnya, tapi Hanya simbolik. disiplin adalah cara untuk membuat seseorang bisa sukses ya. Jadi pengaruhnya besar nggak dalam kehidupan Pak Saya Joko? kira iya ya, kalau misalnya kita udah jam 8 malam, nggak boleh telat dari jam 8 ya, udah pintu dikunciin. Terpaksa kita pulang cuman bisa apa namanya kasih kode kepada adik, gua pulang gitu, ngebuang batu, ketok Supaya pintu, dibukain. supaya dibuka. Tapi itu mengasah kita untuk lebih tertib ya. Ya. Dan itu pengaruhnya besar ketika Pak Joko sekarang jadi pengusaha ya. Ya menurut Dalam saya kehidupan. banyak begitu. Oke, ini museum menarik sekali. Ini museum, kenapa, tujuannya apa nih museum ini dibangun? Ya terutama saya kira menceritakan riwayat sejarah kita orang tua kepada cucu lah.
Jadi mempunyai satu juga bagaimana seorang perjuangan dari seorang engkongnya itu bisa sampai sekarang. Oh ini Pak Joko ini? Nah ini saya waktu ya Kenapa kok kayak masih orang, SD. kok kayak anak susah begini? Pak? Sepatunya juga jelek ini ya? Sepatu ya itu ya kehidupan pada waktu itu ya begitu. Ditambal-tambal. Ini sepatu atau Sepatu sandal bapau. itu? Sepatu bapau. Sepatu sekolah. Oh ini istrinya Pak Joko ya? Iya. Namanya siapa Pak Joko? Tandi Chen. Panggilan sayangnya apa? Liliana. Liliana. Waktu menikah itu umur 23. Jadi Mudah sekali. Ibu Lumayan. Liliana umur? sama juga, satu umur. Oh 23. Iya. Pantesan sekarang cucunya berapa? 18. Ya pantas wong dari umur 23 udah Nah, nikah. sebelum kita ke Alfamart Oh ini iya, kita ini cikal turunan bakal. Sumber Bahagia yang ada di Petojo Barat 3. Oh disinilah baru era Pak Joko. Tadi era orang tua. Sebelumnya ini kita ada di pasar Pasar mana? Pasar Arjuna di Petojo Barat. Nah, Nah, pada tahun 69 70-an saya udah mulai meneruskan usaha dari orang tua. Karena pada waktu itu orang tua juga udah mulai ada umur ya. Nah, oke. Jadi sekecil ini aja tempatnya. Sama sebelumnya itu kalau pasar dilihat ya. kira-kira begini. Iya. Ini Pak Joko nih. Ya. Nah, ini sebelumnya ini tahun 76 ada 3 kios. Kios Terus? itu kurang lebih 6 kali 2,5. Terus kok berantakan gitu? Nah, tahun 76 ini kebakaran. Jadi pas kebetulan kita baru beli rumah di seberang toko kita, di seberang ini. Nah, jadi ini mulailah tahun Ini, 76 kita mulai di sini. raknya pakai gini. Nah, Terus, raknya masih sama, ini modelnya oh kayak ini begini. baru mulai bangun kiosnya nih. Ini kebakaran, Oh ini sebelumnya kebakaran. kios. Pantesan kok berantakan Ini gitu. tahun 69 sampai 76 kita ada di sini. Tapi kebakaran. Kebakaran. Oh. Mm-mm. Nah, nanti cerita ya. Tapi ceritanya di depan mahasiswa. Bagaimana bisa bangkit dan bisa seperti sekarang. Kita ketemu teman-teman dulu ya, mahasiswa ya. Karena Iya. ini ada kaitannya dengan pendidikan Pak Joko. Pak Joko kan merasa aku kok pendidikannya nggak bisa tinggi. Sehingga Pak Joko tidak ingin anak-anak Indonesia mengalami apa yang Pak Joko alami ya. Tidak bisa berpendidikan tinggi ya. Itulah awal mula lahirnya Universitas Bunda Mulia, UBM. Oke, jadi ini teman-teman mahasiswa udah nunggu kita nih. Boleh. Kita ke sana ya. Oke. Baik, mari kita sambut Joko Susanto. Kita muda, Kita muda, kita peduli. ya tepuk tangan yang kencang. Baik, silakan duduk Pak Joko. Tadi teman-teman, kami keliling dulu ke museum. Pak Joko bercerita tentang perjalanan hidupnya ya. Filosofi kemoceng sudah pernah tahu teman-teman? Di museum ada kemoceng dan ada mesin jahit, ada toko sumber bahagia, ada toko yang kebakaran. Itu seakan-akan kita memasuki lorong waktu, termasuk di dalam dunia pendidikan. Tapi omong-omong Pak Joko ini pendidikan terakhirnya apa? SMA kelas 1 tidak lulus. Kenapa waktu itu tidak lulus? Jadi tidak lulusnya pada tahun 1966. Semua sekolahan Chinese itu ditutup karena peristiwa setelah Gestapo 30 September dianggap kedutaan besar China terlibat. Jadi all Chinese school itu
ditutup di seluruh Indonesia. Berarti korban politik. Kenapa kemudian nggak pindah sekolah? Ya, kalau mau pindah sekolah bukan satu halnya mudah juga. Terutama waktu itu warga negara Tionghoa untuk masuk ke sekolah negeri Indonesia ya susah, nggak bisa. Kedua juga faktor U itu uang. Jadi Artinya keluarga nggak punya uang. kurang lebih begitulah. Uang diperlukan untuk bayar sekolah atau ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi? Kebutuhan lain. Apa itu? Ya kebutuhan lain kan keluarga kita juga lumayan banyak. 11 saudara dari orang tua. Jadi orang tua dulu pekerjaannya apa? Buka warung, Warung kelontong gitu. warung kelontong. Oke, jadi sampai hari ini Pak Joko ini sebenarnya SMA aja nggak tamat. SMA nggak tamat. Sesudah kelas 1 nggak melanjutkan, terus apa yang Pak Joko lakukan? Pada tahun 66 setelah sekolah nggak ditutup ya umumnya kita nganggur. Kebetulan tidak lama kemudian ada teman ini mempunyai pabrik radio assembling mereknya Aladin. Jadi kami teman-teman yang putus sekolah ini ada 40-an orang ini bekerja bersama di pabrik rakitan radio transistor. Nah, setelah dari pabrik radio tadi, bagaimana perjalanan hidup dan karir Pak Joko? Pada tahun kira-kira 69-70-an, pada waktu itu saya menerusin usaha dari orang tua saya, satu warung kelontong yang ada di Pasar Arjuna, Jalan Petojo Barat. Nah, perjuangan dari itu ya sampai dari warung kecil sampai punya Alfamart. Itu perlu berapa tahun? Ini kan ada masa di mana ujian itu datang berturut-turut ya. Tapi awal mula itu kalau nggak salah Pak Joko jualan rokok begitu ya? Ya, jadi dari warung itu kan ada jual kacang tanam, minyak, obat-obatan, macam-macam. Terakhir kita pilih salah satu itu obat-obatan dan rokok. Dari kita eceran, belakangan kita jual ke grosir. Karena itu barang-barang yang mudah dijual, yang paling banyak dicari Cepat orang terjual. hari itu. Iya. Berapa lama jadi pedagang rokok di situ? Kalau dilihat pedagang rokok, kita dari tahun 69 sampai tahun 90 kita bergabung dengan Sampurna. Setelah itu baru buka itu Alfa toko gudang kerabat atau supermarket. Kenapa Pak Joko kok kemudian menangis? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.